Oke, yang pertama kita akan membahas tentang peran MIPA dan teknologi pada abad ke-20. Peranan sains dan teknologi pada abad ke-20 dalam kehidupan masyarakat menimbulkan dampak sosial yang sangat mendalam dengan timbulnya kapitalisme, sosialisme, bahkan imperialisme. Dan disebut juga sebagai abad revolusi ilmu pengetahuan dan teknologi. Kenapa disebut begitu? Karena begitu cepatnya proses perkembangan ilmu pengetahuan alam pada masa itu. Hal ini mungkin disebabkan oleh adanya perpaduan antara sains dan teknologi serta ditunjang oleh kepentingan kelompok sosial yang berkuasa. Pertama, ada atom dan tenaga atom. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa itu atom. Atom adalah suatu satuan dasar materi yang terdiri atas inti atom serta awan elektron bermuatan negatif yang mengelilinginya. Inti atom terdiri atas proton yang bermuatan positif dan neutron yang bermuatan netral. Teori-teori yang melandasinya dimulai sejak ditemukannya gejala radioaktivitas hasil peluruhan zat radioaktif oleh pasangan suami istri yaitu Polandia Curie dan Marie Curie. Mereka menemukan gejala radioaktivitas dari uranium dan ditemukan pada unsur-unsur baru, yaitu polonium dan radium. Pada tahun 1937, Rutherford melanjutkan penelitian terhadap gejala radioaktivitas dan menemukan bahwa unsur-unsur radioaktif seperti uranium, thorium, dan aktinium ternyata mengeluarkan 3 jenis sinar yang sifatnya berbeda-beda. Sinar-sinar itu adalah sinar alfa, sinar beta, dan sinar gamma. Pada tahun 1915, Albert Einstein mengemukakan teori relativitasnya yang dapat menggambarkan secara matematis hubungan antara energi dengan massa suatu zat. Ini berarti benda itu dapat dipandang sebagai bentuk dari tenaga. Di samping sebagai tenaga pemusnah, ternyata masih banyak manfaat tenaga atom, seperti atom sebagai sumber tenaga dan atom untuk peningkatan kesejahteraan manusia. Selanjutnya kita akan membahas tentang bidang kelistrikan. Nah, berikut adalah beberapa cuplikan perkembangan elektronika pada abad ke-20. Yang pertama ada Guglielmo Marconi pada tahun 1874 sampai 1937. Ia menemukan radiotelegrafi. Radiotelegrafi ini oleh orang Inggris biasanya disebut sama wireless, atau kalau bahasa Indonesia itu tanpa kawat. Yang kedua ada Thomas A. Edison pada tahun 1874 sampai 1931. Ini tahunnya hampir sama-sama yang nomor 1. Dan hak ciptanya yang penting adalah lampu listrik dan gambar hidup. Dan yang terakhir ada Watson and Watt pada 1935 menemukan layar radar. Ide untuk mentransmisikan gambar telah direalisasi oleh Alexander Bain pada tahun 1842, orang Skotlandia. Dan ada juga pelopor yang dari Jerman. Ia menciptakan cara mentransmisikan gambar melalui sebuah piringan yang berlubang-lubang. Lubang-lubangnya melingkar dan mendekati pusatnya. Piringan itu berputar sehingga membuat semua bagian dalam gambar akan sempat diintai melalui lubang itu, lalu ditangkap dan ditransmisikan oleh fotosel. Nah, jadi itu sedikit penjelasannya tentang bidang kelistrikan pada abad ke-20. Nah, ada lagi bidang biologi. Perkembangan IPA di bidang biologi pada abad ke-20 ini jika dibandingkan dengan bidang fisika jauh tertinggal. Meskipun demikian, temuan itu sangat penting karena langsung menyangkut pada kehidupan manusia. Nah, berikut ini ada beberapa cuplikan yang penting artinya bagi perkembangan IPA maupun bagi peningkatan kesejahteraan manusia. Yang pertama itu ada vitamin. Vitamin itu adalah zat yang vital bagi tubuh.
Artinya, bila tubuh kita tidak diberi zat itu secara cukup, akan terjadi kelainan atau sakit dalam tubuh kita. Lalu, vitamin itu memegang peranan penting dalam proses metabolisme di dalam tubuh manusia, di mana sel mengalami proses asimilasi makanan dan pemecahan zat kita. Ada Frederick Rowland Hopkins. Dia itu adalah ahli biokimia Inggris yang melakukan percobaan pada seekor tikus untuk melihat proses pertumbuhannya. Ia memberi tikus percobaannya itu makanan yang memiliki unsur tambahan yang sekarang diketahui sebagai vitamin. Dalam percobaannya, Hopkins ini memberi makanan 2 kelompok tikus dengan jenis makanan yang terdiri dari garam, gula, zat tepung, lemak babi, dan protein. Kemudian kelompok pertama diberi tambahan susu, sementara kelompok kedua tidak. Hasilnya, kelompok tikus pertama mengalami pertumbuhan yang cukup cepat, tetapi kelompok tikus kedua pertumbuhannya sangat lambat, bahkan tidak tumbuh sama sekali. Hopkins pun akhirnya menyimpulkan bahwa terdapat suatu zat tertentu di dalam susu yang membantu pertumbuhan kelompok tikus pertama. Itu tuh disebut sebagai vitamin. Yang kedua ada hormon. Hormon itu adalah bahan kimiawi di dalam tubuh yang mengatur berbagai fungsi tubuh. Hormon mengendalikan beberapa hal seperti pertumbuhan, metabolisme, dan reproduksi. Kadar hormon di dalam tubuh akan dipertahankan oleh mekanisme kelenjar, organ, dan darah. Lalu Ernest Starling ini seorang peneliti Inggris melakukan percobaan pada duodenum, yaitu bagian dari usus kecil. Nah, dia itu melakukan eksperimen dengan menyuntik duodenum seekor anjing hidup memakai asam hidroklorida. Hasilnya itu pankreas anjing tersebut mulai mensekresi getah pencernaannya. Nah, ia berasumsi bahwa terdapat beberapa zat yang berasal dari duodenum itu masuk melalui peredaran darah dan menyebabkan pankreas bereaksi. Nah, kemudian ia menamai zat temuannya itu sebagai sekretin itu termasuk hormon yang berfungsi untuk merangsang keluarnya cairan duktus dari pankreas. Cairan yang dikeluarkan berupa natrium bikarbonat yang bersifat basa, sehingga mampu menetralkan sinus yang bersifat asam dari lambung. Yang ketiga itu ada virus. Nah, virus ini ditemukan oleh ilmuwan Rusia bernama Ivanovsky. Ia melakukan penelitian terhadap daun tembakau yang rusak penuh bercak-bercak. Nah, ia membuat ekstrak daun tembakau tersebut disuling dan disaring melalui saringan ultra dari tanah liat yang dibakar sehingga tak ada bakteri yang akan lolos. Hasil sulingan itu kemudian ditebarkan pada daun tembakau yang masih sehat. Nah, ada berbagai sifat-sifat umum dari virus, itu antara lain: 1. Lebih kecil dari mikroorganisme. Yang kedua, virus tertentu hanya dapat menimbulkan penyakit tertentu pada makhluk hidup tertentu. Yang sekarang lebih dikenal dengan adanya COVID-19 karena ada virus coronanya ya. Nah, dapat berkembang biak dalam sel organisme yang ditumpanginya. Terus ada dapat dikristalkan dan disimpan bertahun-tahun dalam botol. Ia akan hidup kembali masuk dalam sel induk senalnya. Penisilin merupakan zat antibiotik yang ditemukan oleh seorang ilmuwan bernama Alexander Fleming pada tahun 1929. Zat antibiotik yang ditemukan berasal dari jamur Penicillium notatum yang digunakan untuk membunuh banyak jenis bakteri yang berbahaya bagi tubuh manusia atau hewan. Genetika disebut juga ilmu keturunan. Secara etimologi, kata genetika berasal dari kata genos dalam bahasa Latin yang berarti asal mula kejadian. Namun, genetika bukanlah ilmu tentang asal mula kejadian, meskipun pada batas-batas tertentu memang ada kaitannya dengan hal itu juga. Karena adanya perbedaan dan persamaan sifat di antara individu organisme,
Maka dapat pula dikatakan bahwa genetika adalah ilmu tentang pewarisan sifat. Rekayasa genetika adalah aliran ilmu pengetahuan di mana genom suatu organisme dimodifikasi dengan menggunakan berbagai teknik dalam bioteknologi. Teknik-teknik revolusioner ini diciptakan oleh para ilmuwan untuk memodifikasi organisme menjadi sangat produktif dan sangat toleran terhadap kondisi lingkungan yang tidak sesuai dan untuk digunakan dalam bidang penelitian. Gen membawa kode untuk semua aktivitas biologis struktural dan fungsional suatu organisme. Kandungan gen dan fungsi gen berbeda dari spesies ke spesies. Setelah fungsi gen diidentifikasi dalam spesies, ia dapat digunakan dalam rekayasa genetika dengan memodifikasinya. Gregor Johann Mendel yang lahir pada tahun 1822 yang dikenal menciptakan ilmu genetika menunjukkan bahwa warisan biologis gen tertentu dari sifat dalam tanaman kacang ercis mengikuti pola-pola tertentu. Sekarang disebut juga sebagai hukum Mendel. Makna mendalam dari karya Mendel tidak diakui sampai pergantian abad ke-20. Ketika ditemukan kembali, hukum-hukum Mendel memprakarsai ilmu genetika modern. Percobaannya terhadap tanaman ercis menghasilkan teori yang sederhana dan jelas tentang keturunan. Teori Mendel itu antara lain sebagai berikut. Yang pertama, ada faktor yang membawa sifat keturunan itu adalah genes. Yang kedua, genes selalu berbentuk pasangan, satu pihak dari ayah dan satu pihak dari ibu. Yang ketiga, pasangan itu dari jenis sifat keturunan yang serupa. Misalnya, genes warna kulit dari ayah akan berpasangan dengan genes warna kulit dari ibu dan bukan berpasangan dengan genes sifat tinggi tubuh misalnya. Yang keempat, dari pasangan itu, pihak yang satu dapat dominan atau lebih besar pengaruhnya. Misalnya, warna hitam tidak selalu dominan daripada putih. Namun, adanya variasi keturunan tidak semata-mata disebabkan oleh faktor genes dari ayah dan ibu. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki nilai dampak positif dan dampak negatif untuk masyarakat. Banyak sekali manfaat dari teknologi, salah satunya yaitu meningkatkan kualitas hidup semakin menuntut manusia untuk melakukan berbagai aktivitas yang dibutuhkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Oke, di sini ada dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama ada bidang informasi dan komunikasi. Yang kedua, bidang ekonomi dan industri. Yang ketiga, bidang sosial dan budaya. Yang keempat, bidang pendidikan. Dan yang kelima, bidang politik. Di sini saya akan menjelaskan bidang 1-3. Dan sisanya akan dijelaskan oleh Kak Aiwan. Bidang informasi dan komunikasi. Dalam bidang informasi dan komunikasi telah terjadi kemajuan yang sangat pesat. Dari kemajuan dapat kita rasakan dampak positifnya antara lain yang pertama, masyarakat akan lebih cepat mendapatkan informasi-informasi yang akurat dan terbaru di bumi bagian manapun melalui internet. Yang kedua, masyarakat dapat berkomunikasi dengan teman maupun keluarga yang sangat jauh hanya dengan melalui handphone. Yang ketiga, masyarakat mendapatkan layanan bank yang dengan sangat mudah. Di samping keuntungan-keuntungan yang diperoleh, ternyata kemajuan-kemajuan teknologi tersebut dimanfaatkan juga untuk hal-hal yang negatif, antara lain pemanfaatan jasa komunikasi oleh jaringan teroris, pengguna informasi tertentu dan situs tertentu yang terdapat di internet yang bisa disalahgunakan pihak tertentu untuk tujuan negatif, misalnya untuk penipuan. Terus ada kecemasan teknologi. Ada kecemasan skala kecil akibat teknologi komputer, kerusakan komputer karena terserang virus, kehilangan berbagai file penting dalam komputer. Lalu yang kedua ada dalam bidang ekonomi dan industri. Lalu yang kedua
ada bidang ekonomi dan industri. Dalam bidang ekonomi, teknologi berkembang sangat pesat. Dari kemajuan teknologi dapat kita rasakan manfaat positifnya antara lain, yang pertama, pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi, yang kedua, terjadinya ekonomi yang semakin tinggi, yang kedua, terjadinya industrialisasi, yang ketiga, produktivitas dunia industri semakin meningkat. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri baik dari aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Lalu yang keempat ada persaingan dalam dunia kerja sehingga pekerja untuk selalu menambah skill dan pengetahuan yang dimiliki. Kecenderungan perkembangan teknologi dan ekonomi akan berdampak pada penyerapan tenaga kerja dan kualifikasi tenaga kerja yang diperlukan. Lalu dampak negatifnya sendiri yaitu terjadinya pengangguran bagi tenaga kerja yang tidak mempunyai kualifikasi yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Sifat konsumtif sebagai akibat kompetisi yang ketat pada era globalisasi akan juga melahirkan generasi yang secara moral mengalami kemerosotan, konsumtif, boros, dan lalu yang ketiga ada bidang sosial dan budaya. Akibat kemajuan teknologi bisa kita lihat yang pertama, perbedaan kepribadian pria dan wanita. Banyak pakar yang berpendapat bahwa kini semakin besar porsi wanita yang memegang posisi sebagai pemimpin, baik dalam dunia pemerintahan maupun dalam dunia bisnis. Bahkan perubahan perilaku ke arah perilaku yang sebelumnya merupakan pekerjaan pria semakin menonjol. Data yang tertulis dalam buku Megatrend for Women From Liberation to Leadership menunjukkan bahwa peran wanita dalam kepemimpinan semakin membesar. Semakin banyak wanita yang memasuki bidang politik sebagai anggota parlemen, senator, gubernur, menteri, dan berbagai jabatan penting lainnya. Yang kedua, meningkatnya rasa percaya diri. Yang ketiga, kemajuan ekonomi di negara-negara Asia melahirkan fenomena yang menarik. Perkembangan dan kemajuan ekonomi telah meningkatkan rasa percaya diri dan diri sebagai suatu bangsa akan semakin kokoh. Bangsa-bangsa barat tidak lagi dapat melecehkan bangsa-bangsa Asia. Lalu ada yang keempat, tekanan kompetisi yang tajam di berbagai aspek kehidupan. Sebagai konsekuensi globalisasi akan melahirkan generasi yang disiplin, tekun, dan pekerja keras. Meskipun demikian, kemajuan teknologi akan berpengaruh negatif pada aspek budaya. Yang pertama, kemerosotan moral di kalangan warga masyarakat, khususnya di kalangan remaja dan pelajar. Kemajuan kehidupan ekonomi yang terlalu menekankan pada upaya pemenuhan berbagai keinginan material telah menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi kaya dalam materi tetapi miskin dalam rohani. Lalu yang kedua ada kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja semakin meningkat. Semakin lemahnya kewibawaan tradisi-tradisi yang ada di masyarakat seperti gotong royong dan tolong-menolong telah melemahkan kekuatan-kekuatan sentripetal yang berperan penting dalam menciptakan kesatuan sosial. Bisa dilihat bersama, kenakalan dan tindak menyimpang di kalangan remaja dan pelajar semakin meningkat dalam berbagai bentuknya, seperti perkelahian, coret-coret, pelanggaran lalu lintas, sampai tindak kejahatan. Lalu yang ketiga ada pola interaksi antar manusia yang berubah. Kehadiran komputer pada kebanyakan rumah tangga golongan menengah ke atas telah merubah pola interaksi keluarga. Komputer yang disambungkan dengan telepon dengan membuka peluang bagi siapa saja untuk berhubungan dengan dunia luar. Selain itu, tersedianya berbagai warung internet atau warnet telah memberi peluang kepada banyak orang yang tidak memiliki komputer dan saluran internet sendiri untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui internet. Kini semakin banyak orang yang menghabiskan waktunya sendirian dengan komputer. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki nilai dampak positif dan dampak negatif untuk masyarakat. Banyak sekali manfaat dari teknologi, salah satunya yaitu meningkatkan kualitas hidup semakin menuntut manusia untuk melakukan berbagai aktivitas yang dibutuhkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Oke, di sini ada dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama ada bidang informasi dan komunikasi, yang kedua bidang ekonomi dan industri, yang ketiga bidang sosial dan budaya, yang keempat bidang pendidikan, dan yang kelima bidang politik. Di sini saya akan menjelaskan bidang 1 sampai 3. Dan sisanya akan dijelaskan oleh
Baiklah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Kak Aulia tentang nilai dampak positif dan negatif dalam masyarakat di bidang pendidikan. Teknologi informasi dan komunikasi sebagai bagian dari ilmu pengetahuan adalah semua teknologi yang berhubungan dengan pengambilan, pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, penyebaran, dan penyajian informasi. Dalam bidang pendidikan, teknologi informasi dan komunikasi banyak memiliki peranan. Teknologi informasi seakan telah menjadi pengalihfasian buku, guru, dan sistem pengajaran yang sebelumnya masih bersifat konvensional. Teknologi informasi menyebabkan ilmu pengetahuan menjadi kian berkembang dan berkembang. Namun, teknologi juga memiliki dampak positif dan negatif terhadap kehidupan. Salah satunya yang paling menonjol adalah di bidang pendidikan. Beberapa dampak positif dari teknologi informasi dan komunikasi dalam bidang pendidikan antara lain: yang pertama, munculnya metode-metode pembelajaran yang baru yang memudahkan siswa dan guru dalam proses pembelajaran. Dengan kemajuan teknologi, terciptalah metode-metode baru yang membuat siswa mampu memahami materi-materi yang abstrak, karena materi tersebut dengan bantuan teknologi bisa dibuat abstrak. Yang kedua, kemajuan TIK juga akan memungkinkan berkembangnya kelas virtual atau kelas yang berbasis telekonferensi yang tidak mengharuskan sang pendidik dan peserta didik berada dalam satu ruangan. Yang ketiga, sistem administrasi pada sebuah lembaga pendidikan akan semakin mudah dan lancar. Yang keempat, mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi dalam pendidikan dibandingkan dengan negara berkembang dan negara maju lainnya. Yang kelima, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pengembangan dan penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang keenam, berbagi hasil penelitian. Hasil penelitian yang dimuat dalam internet akan mudah dimanfaatkan orang lain di segala penjuru dunia dengan sangat cepat. Yang ketujuh, konsultasi dengan pakar. Konsultasi dengan para ahli di bidangnya dapat dilakukan dengan mudah, walaupun ahli tersebut berada di tempat yang sangat jauh. Adapun beberapa dampak negatif di bidang pendidikan, yang pertama, kesalahan dikit akan berakibat fatal. Walaupun sistem administrasi suatu lembaga pendidikan bagaikan sebuah sistem tanpa celah, akan tetapi jika terjadi suatu kebocoran dalam menjalankan sistem tersebut akan berakibat fatal. Yang kedua, kerahasiaan alat tes semakin terancam. Seperti tes Raven, Differential Aptitude Test dapat diakses melalui compact disk. Implikasi dan permasalahan ini adalah tes psikologi yang ada akan mudah sekali bocor, dan pengembangan tes psikologi harus berpacu dengan kecepatan pembocoran melalui internet tersebut. Yang ketiga, penyalahgunaan pengetahuan. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu untuk melakukan tindakan kriminal. Kita tahu bahwa kemajuan di bidang pendidikan juga mencetak generasi yang ebuk berpengetahuan tinggi tetapi mempunyai moral yang rendah. Contohnya, dengan ilmu komputer yang tinggi, maka orang akan berusaha menerobos sistem perbankan dan lain-lain. Yang selanjutnya, tidak menjadikan teknologi sebagai media atau sarana satu-satunya dalam pembelajaran. Misalnya, kita tidak hanya mendownload tetapi masih tetap membeli buku-buku cetak. Tidak hanya berkunjung ke digital library, namun juga masih berkunjung ke perpustakaan. Yang kelima, mempertimbangkan pemakaian teknologi dalam pendidikan, khususnya untuk anak di bawah umur yang masih harus dalam pengawasan ketika sedang melakukan pembelajaran dengan teknologi, dan kemudian analisis untung ruginya pemakaian tersebut. Yang selanjutnya yaitu mahasiswa dan kadang-kadang guru bisa kecanduan aspek teknologi dibandingkan dengan bahan ajar. Yang selanjutnya, perlu untuk tujuan yang jelas. Teknologi dipandang kurang efektif ketika tujuan untuk mereka gunakan tidak jelas, seperti menggunakan internet untuk mencari video-video yang kurang baik ketika menggunakan komputer di sekolah. Peran ilmu pengetahuan dan teknologi memiliki nilai dampak positif dan dampak negatif untuk masyarakat.
Banyak sekali manfaat dari teknologi, salah satunya yaitu meningkatkan kualitas hidup semakin menuntut manusia untuk melakukan berbagai aktivitas yang dibutuhkan dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada. Oke, di sini ada dampak positif dan dampak negatif dari perkembangan teknologi dilihat dari berbagai bidang. Yang pertama ada bidang informasi dan komunikasi, yang kedua bidang ekonomi dan industri, yang ketiga bidang sosial dan budaya, yang keempat bidang pendidikan, dan yang kelima bidang politik. Di sini saya akan menjelaskan bidang 1 sampai 3. Dan sisanya akan dijelaskan oleh Kak. Dampak positif dan negatif teknologi informasi dalam bidang politik. Perkembangan teknologi sekarang sudah sangat pesat. Tak heran banyak sekali sesuatu yang tadinya dilakukan secara manual sekarang sudah beralih menjadi automatisasi. Semua itu adalah dampak dari revolusi industri 4.0, yaitu sebuah era di mana segala sesuatu sudah menggunakan internet dan automatisasi. Seperti yang kita tahu bahwa teknologi harus memberikan manfaat bagi masyarakat, entah itu di bidang ekonomi, sosial, budaya, dan politik. Nah, yang akan kita bahas yang selanjutnya adalah dampak positif dan negatif dari perkembangan teknologi di bidang politik. Beberapa dampak positif dan teknologi di dalam bidang politik antara lain yang pertama, munculnya e-government ini bisa membuat masyarakat ikut berperan dalam perkembangan pemerintah. Masyarakat juga bisa menerima laporan tentang kinerja pemerintah secara aktual dan transparan. Hal ini sangat berguna untuk meminimalisir kecurigaan masyarakat terhadap pemerintah. Dengan adanya e-government tersebut, masyarakat bisa menerima laporan kinerja pemerintah secara transparan. Yang kedua, membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat, efektif, dan efisien. Dengan berkembangnya teknologi di bidang politik, tentu akan membuat segala sesuatu menjadi lebih cepat. Informasi akan lebih cepat sampai ke telinga masyarakat dan juga bagi masyarakat yang ingin mengeluarkan aspirasinya kepada wakil rakyat, bisa menggunakan email dan hal ini sangat efektif dan efisien tentunya. Yang ketiga, mudah berkomunikasi dengan seorang yang berada di luar negeri. Dengan berkembangnya teknologi, membuat kita bisa dengan mudah berkomunikasi dengan seorang yang berada di luar negeri, begitupun di bidang politik. Hubungan dengan negara lain akan lebih mudah karena kita bisa berkomunikasi jarak jauh, dan untuk mengirim gambar ke negara lain pun sangat mudah dan cepat. Adapun dampak negatif dari teknologi di bidang politik, yang pertama, memerlukan biaya yang tidak sedikit. Menggunakan teknologi dalam segala hal tentu memerlukan biaya yang sangat besar. Walau perkembangan teknologi akan sedikit memangkas biaya dari sesuatu yang konvensional, namun untuk membangun sebuah infrastruktur dan teknisnya akan mengeluarkan biaya yang sangat tidak sedikit. Yang kedua, akses internet tidak menjangkau daerah kecil. Memang tidak bisa dipungkiri bahwa perkembangan teknologi pun ada kurangnya, yaitu adanya daerah-daerah yang belum bisa mengakses internet untuk membaca artikel atau melihat video tentang politik Indonesia. Dengan begitu, maka yang tinggal di daerah yang susah untuk mengakses internet akan sedikit lambat dalam menerima informasi. Yang ketiga, munculnya berita hoax. Kita bisa dengan mudah mencari berita-berita aktual seputar politik Indonesia. Namun, berita-berita yang ada di internet tidak semuanya asli, melainkan ada juga berita yang hoax atau dibuat-buat untuk menjelek-jelekan seseorang. Kita sebagai masyarakat Indonesia harus bisa membedakan berita yang asli atau berita yang hoax. Bacalah berita dari organisasi atau website yang resmi.